Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Nizam Zahroni, MPDI, Master Pendidikan, jadi Masternya Guru Pendidikan. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, dalam rangka kajian dan sholat subuh berjamaah. Yang pertama-tama kita panjatkan syukur, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam acara tersebut. Dalam kajian pagi ini dengan judul mengaji kitab Tahyatun Nafsi kedua. Saya ulangi lagi, mengaji kitab Tahyatun Nafsi kedua atau pembersihan hati dan jiwa. Mungkin kalau pembersihan baju mungkin bapak-bapak, ibu-ibu mungkin gampang dengan uji aja. Tapi kalau pembersihan hati ini yang sulit, mungkin bisa diutarakan sama dan diperjelas oleh Ustadz Nizam Zahroni, MDI. Waktu dan tempat tentang tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Sebenarnya saya pribadi lebih senang ngaji fikih, lebih ringan Pak, daripada ngaji membersihkan hati. Abot Pak. Soalnya hatiku dhewe ya ngeresik ya. Masya Allah. Berarti kita belajar bareng-bareng. Bukan saya menggurui jenengan karena saya sudah bersih hati, bukan. Podo-podo cek kemrungsungnya hati ini. Kita baca apa yang tertulis di sini. Semoga nanti apa yang saya baca, saya sampaikan bisa membuat hati kita lebih bersih. Amin. Hari ini dari bab tentang tazkiyatun nafs, kita akan fokus membahas tentang fil khawfi minallahi ta'ala, dalam masalah takut kepada Allah Ta'ala. Kenapa kok kita perlu takut kepada Allah? Padahal Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha pemurah, maha pengampun. Kenapa kok perlu rasa takut? Karena rasa takut itu yang nanti akan mampu menghindarkan kita dari berbuat dosa. Dan takut kepada Allah itu bagian yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Orang-orang yang masuk dalam surga itu radhiyallahu anhu wa radu anhu, yaitu Allah ridho kepada mereka dan mereka juga ridho kepada Allah. Siapa? Allah jelaskan lagi, dzalika liman khasyiya rabbah, itu untuk atau bagi orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa kita perlu belajar tentang al-khawf, belajar takut? Dikatakan di sini, ya'lam anna a'dhama zajirin 'anidz dzunubi huwa khaufullah ta'ala. Ketahuilah bahwasanya hal terbesar yang bisa menghindarkan seseorang dari berbuat dosa itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hal yang bisa menjadikan kita menghindarkan diri dari berbuat dosa itu ketika memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang kalau tidak punya rasa takut kepada Allah, ya hidupnya akan lost, bergelimpang dengan dosa. Orang yang punya istri, Pak, takut dengan istri, mau pulang bengi mikir wae. Tapi sing ra duwe bojo
Ora wedi bojo berarti bebas los. Nah, berarti mulai jam 12 selesai. Begitu juga kalau kita memiliki rasa takut kepada Allah, itu akan menjadi pengendali kita untuk tidak berbuat apa? Dosa. Wa khasyatan tiqamihi, dan takut atas siksa Allah Subhanahu wa taala. Allah itu punya surga dan juga punya apa? Neraka. Lebih baik kita takut masuk dalam neraka daripada kita optimis masuk dalam surga. Karena orang yang memiliki rasa takut itu akan lebih hati-hati daripada orang yang tidak punya rasa takut. Lebih hati-hati. Jadi saya punya anak 2, ketika mereka bermain, ibunya sudah ngasih waktu, nanti jam 5 harus pulang. Adiknya wedi Pak, jam 5 mulai mas mau di amuk karo umi misalnya. Sing mas enggak wedi, alah gak arah. Akhirnya sing adiknya mulai sebelum jam 5, masih mulai setengah 6. Kira-kira yang aman siapa dari 2 ini? Adiknya. Walaupun ibu itu punya rasa kasih sayang kepada anaknya, tetapi satu sisi antara bapak dan ibu sing galak no anak sapa? Ibu kan. Wah, anak saya itu kalau di rumah dengan saya seneng Pak. Jaluk apa dituruti gitu. Nek karo ibuke gak oleh, ngene gak oleh, nonton TV gak oleh. Nah, yang memiliki rasa takut lebih disiplin daripada yang tidak memiliki rasa takut. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Abu Lais rahimahullah mengatakan, innallaha wa malaikatahu fis sama'is sabi'ati, inna lillahi malaikatun fis sama'is sabi'ati. Allah itu memiliki para malaikat di langit yang 7, sujjadan mundu khalaqahumullahu ta'ala ila yaumil qiyamah. Yang malaikat itu selalu bersujud, tidak bangkit dari sujudnya sampai hari kiamat. Tarta'idu faraisahum min mukhafatillahi ta'ala. Sendi-sendinya itu bergetar karena karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kanu yaumal qiyamati rafa'u ru'usahum, di hari kiamat nanti mereka baru apa? Mengangkat kepala mereka. Faqalu, mereka mengatakan, subhanaka ma abadnaka haqqa ibadik. Maha suci engkau ya Allah, kami tidak bisa menyembahmu dengan sebenar-benar penyembahan. Malaikat yang sujud tidak pernah mengangkat kepala sampai hari kiamat. Itu ketika kiamat datang, apa yang dikatakan? Ma'abadnaka haqqa ibadik. Kami belum bisa beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya apa? Ibadah. Allah mengatakan, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu makhluk yang memiliki rasa takut kepada Allah dan mereka senantiasa mengerjakan apapun yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada malaikat bangkang. Kenapa? Karena khasyah, khauf, rasa takut malaikat yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok malaikat memiliki rasa takut yang luar biasa, kok kita tidak? Karena malaikat ngerti langsung berhadapan dengan Allah. Anak saya tadi ini yang gak patek wedi tadi, masih, karena masnya itu tinggal di pondok, pulang hanya ketika apa? Liburan. Jadi gak patek ngerti galake mboke kaya apa, gak ngerti sih. Ngertinya cuma dikirimi duit, nek nokono bisa, nek pas Sabang disayang-sayang, diajak jalan-jalan tok. Lah dhek sing omah iki ngerti galake mboke kaya apa, ngerti dia. Makanya ketika mboke bilang awas sebelum jam 5 harus pulang, adik itu omah masih sik barbaran saja. Karena apa? Gak kenal tentang apa? Galake mboke, gak kenal tentang bagaimana Allah itu di samping pengasih,
penyayang, Allah juga akan mengadab dengan siksa yang pedihnya luar biasa. Dan ini harus kita kenal semua. Kalau kita hanya mengenal Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, akan cenderung kita los. Sedikit-sedikit dosa alasannya untuk sepuro lah sepuro. Padahal malaikat yang ngerti sendiri Allah itu seperti apa, karena mereka tinggal di langit, ngerti Allah seperti apa, mereka sujud nggak bangkit sampai hari kiamat. Itu pun mereka mengatakan ma'abadnaka haqqa ibadik. Kami ini belum bisa beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya apa? Ibadah. Nabi SAW pernah menjenguk dakhala ala syabin wa huwa fil mauti, menjenguk kepada salah seorang sahabat beliau yang sakit, yang sakitnya akan membawa kepada kematian. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaifa tajiduka? Apa yang kamu rasakan? Ada orang sakit parah mau meninggal, ketika Nabi bertanya, kaifa tajiduka? Apa yang kamu rasakan? Bagaimana dirimu mendapati dirimu? Bahasa kita kan apa yang kamu rasakan? Kalau kita paling jawabnya awakku gerges kabeh, rasane tulang kabeh rontok misalnya, merotoli. Sahabat ini yang dia rasakan, arjullaha ya Rasulullah wa akhafu dunubi. Aku sangat berharap mendapatkan rahmat dari Allah dan aku takut atas dosa-dosaku. Aku takut atas amal-amalku apakah diterima oleh Allah atau tidak. Kata Nabi, la yastami'ani fi qalbi 'abdin fi misri hadzal maut ini, tidaklah kumpul dua hal di dalam hati seseorang ketika dalam keadaan seperti ini mau mati, illa a'tahullahu ma yarju, kecuali Allah akan memberikan apa yang diharapkan. Allah akan merahmati dan Allah akan menyelamatkan dia dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ditakuti ketika orang mau mati, was-was, kira-kira selamat enggak dari azab Allah Subhanahu wa taala. Takut atas dosa-dosa yang pernah dia perbuat. Angeten, Sayyidah Aisyah pernah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah itu berfirman di dalam Al-Quran, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang mereka sudah memberikan apa yang mereka berikan dan hati-hati mereka bergetar ketika mereka mengingat sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Jadi orang-orang yang hatinya bergetar, wedi ketika mereka mengingat kalau mereka akan kembali kepada Allah dan akan dihisab. Kemudian Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ahwalladzi yazni, apakah yang digambarkan Allah yang orang hatinya takut ketika menghadap kepada Allah itu orang yang berzina? Wa yasrik, apakah orang yang selama hidup dia mencuri? Wa yashrab, dan apakah orang yang minum khamr? Wa huwa yukhalifullah, yaitu orang-orang yang mereka selalu bertentangan dengan perintah Allah. Qala, Nabi mengatakan, la, tidak, ya binta Abi Bakrin, bukan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, kami sampaikan terima kasih banyak ya Allah atas semua anugerah kenikmatan yang Kau berikan kepada kami. Mulai kami dilahirkan sampai sekarang, begitu banyak kenikmatan yang Kau berikan kepada kami, tetapi di samping itu kami banyak durhaka kepadamu ya Rabb. Ya Allah, bimbingilah kami untuk menjadi hamba-hambamu yang mengerti, hamba-hambamu yang sadar, hamba-hambamu yang pandai bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepada kami.
Ya Rob, seandainya ditimbang pahala ibadah kami dengan kebaikan-Mu kepada kami, tidak akan mungkin sebanding ya Rob. Ya Rob, kami yakin Engkau Maha Pengampun, luas ampunan-Mu, Engkau mengatakan kasih sayang-Mu mengalahkan murka-Mu. Ya Allah, ampuni semua dosa yang pernah kami lakukan mulai akhir balik sampai sekarang ya Rob. Dosa yang kecil maupun dosa yang besar, dosa yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, dosa yang kami lakukan dengan terang-terangan maupun dosa yang kami lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Ampuni semua ya Rob. Ya Rob, terimalah seluruh ikhtiar ibadah kami mulai akhir balik sampai sekarang. Jikalau ada salah dalam ibadah kami, jenengan maafkan ya Rob. Jikalau ada ketidaksempurnaan dalam ibadah kami, jenengan maklumi dan jenengan sempurnakan ya Rob. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk senantiasa menjadi hamba-hambamu yang bersyukur ya Rob. Dan bantulah kami untuk menjadi hamba-Mu yang senantiasa berzikir kepadamu ya Rob. Dan bantulah kami untuk dan terimalah setiap ibadah yang kami lakukan ya Rob. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang manfaat, jauhkan kami dari ilmu yang tidak manfaat. Apa gunanya ya Rob kami duduk di sini kalau ternyata ilmu kami tidak manfaat, kalau ternyata ilmu kami tidak bisa merubah hidup kami ya Rob. Serta anugerahkan kepada kami rezeki yang halal, rezeki yang baik. Apa gunanya rezeki kami banyak melimpah kalau ternyata haram ya Rob. Rezekikan kepada kami rezeki yang banyak, yang halal, yang baik, yang Kau berkahi ya Rob. Ya Allah, terimalah ibadah kami ya Rob. Apa gunanya kami sujud, kami ruku, kami sedekah, kami umrah, kami haji kalau ternyata semuanya Kau tolak ya Rob. Bimbinglah kami untuk senantiasa dapat memperbaiki ibadah kami kepadamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rob, jangan Kau condongkan hati kami senang kepada hal-hal yang mendatangkan murka-Mu. Jangan Kau condongkan hati kami kepada teman-teman yang menjauhkan kami darimu. Jangan Kau condongkan hati kami kepada amal-amal yang dapat menjauhkan kami darimu. Sebaliknya ya Rob, dekatkan kami dengan teman-teman yang mendekatkan kami kepadamu. Mudahkan kami untuk melakukan amal ibadah yang mendekatkan diri kami kepadamu ya Rob. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kebaikan dan kebahagiaan di dunia ini, serta kebaikan dan kebahagiaan di akhirat nanti, serta jauhkan kami semua dari siksa api neraka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Doa kabar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim.